Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah serta Semari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dipergandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa man radiya bi Muhammadin nabiyya kana bihi muqtadiyan wa bi hadihi muhtadiyan wa li syara'ihi muttabi'an wa bi sunnatihi mutamassikan wa li haqqihi mu'azziman. Pengarang kitab ini menjelaskan wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan siapa orang yang telah redha menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, maka orang tersebut kepada Nabi Muhammad harus senantiasa menjadi pengikutnya. Wa bi hadihi muhtadiyan, dan mengambil petunjuk-petunjuk darinya. Wa li syara'ihi muttabi'an, dan menjadi pengikut dari syariat-syariatnya. Wa bi sunanihi mutamassikan, dan terhadap sunnah-sunnah baginda Rasul berpegang teguh dengannya. Wa li haqqihi mu'azziman, dan terhadap hak-haknya baginda Rasul senantiasa mengagungkannya. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan bahwa beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup penyempurna nabi-nabi terdahulu. Nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini begitu banyak. Bahkan ada yang mengatakan sampai 124.000 nabi dan rasul. Yang tertera dalam Quran kurang lebih 25. Yang kita kenal dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh dan seterusnya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua nabi itu membawa syariat-syariat yang Allah turunkan bagi kemaslahatan umat manusia. Ditutup oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna. Makanya dalam Quran dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Atmamtu lakum dinakum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya Islam ini sudah sempurna. Mau cari apa aja dalam Islam pasti ada. Ma farratna fil kitab min syai', tidaklah kami tinggalkan di dalam Quran itu sesuatu kecuali sudah ada penjelasannya. Walaupun permasalahan yang dimaksud disinggung hanya dalam sifat globalnya saja. Cari semua permasalahan hidup yang ada di dunia ini, pasti insya Allah ada jawabannya dalam Quran. Maka kita beruntung menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewajiban kita
sebagai umat beliau adalah senantiasa berpegang teguh mengikuti syariat-syariatnya, berbangga dengan hidayah yang kita peroleh sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun banyak orang di luar sana yang sangat tidak suka, yang sangat tidak rela, bahkan mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling geras terakhir itu mungkin yang suka lihat medsos, ada itu yang namanya Paul Zeng. Ya, saya bilang orang gila itu. Orang gila udah, ya. Lihat dari kata-katanya udah jelas. Emang sengaja mencari-cari keributan. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak menyebarkan sesuatu yang provokatif, tapi tahu-tahu muncul kemarin-kemarin kemana tuh orang? Saya khawatir ini adalah pancingan-pancingan buat kita umat Nabi Muhammad SAW yang akhirnya kita terprovokasi. Ujung-ujungnya ada sebagian umat Islam yang sumbu pendek, mengakibatkan kembali Islam dianggap sebagai agama teror. Ini adalah pancingan-pancingan, hati-hati. Biarkan urusannya kepolisian yang menangani, karena sudah ditangani oleh kepolisian yang saya tahu. Walaupun secara hati kecil kita wajib merasa marah dengan yang kayak gitu. Sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, beragama Islam, kita harus berfanatik terhadap agama kita. Jika ada orang yang menghina, mencaci, wajib kita marah. Cuma pelampiasan marahnya itu harus sesuai dengan koridor yang benar, sesuai dengan koridor dan hukum yang berlaku di negara kita. Laporkan aja yang koridor kayak gitu. Jangan main hakim sendiri, takutnya kita yang disalahkan. Wa bisunnatihi mutamassikan, wa bisunanihi mutamassikan. Dan kita sebagai orang yang ridha terhadap Nabi kita Muhammad SAW, terhadap sunnah-sunnahnya berpegang teguh. Ngaku umat Nabi, tapi jarang sholat tahajud. Ngaku umat Nabi, tapi jarang mengerjakan sunnah-sunnahnya. Bagus sih, ketika seseorang mengaku sebagai umat Nabi, cinta kepada Nabi, itu sudah bagus. Namun pengakuan kita harus selaras dengan amalan-amalan kita. Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar syariat yang wajib doang, tapi ada tuntunan-tuntunan lainnya, kebiasaan-kebiasaan beliau yang diwariskan kepada kita agar kita bisa ikut dengannya, menjalankan apa yang beliau biasa kerjakan. Banyak buku-buku, kitab-kitab, riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan amalan-amalan tersebut, bahkan hampir tidak pernah ditinggalkannya. Di antaranya yang Rasul hampir tidak pernah tinggalkan adalah sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, berwudu, senantiasa menjaga wudu, atau bersiwak ketika mau sholat ataupun mau wudu. Bahkan beliau mengatakan, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, pasti akan aku perintahkan mereka melakukan siwak setiap hendak mengerjakan sholat. Walaupun kita nggak bisa istimror terus-terusan mengerjakan itu, minimal jarang-jarang juga kita lakuin. Jangan sampai nanti kita didakwa oleh baginda Rasul mengaku umatnya, tapi kebiasaan-kebiasaan beliau tidak kita kerjain. Apalagi kebiasaan beliau yang sering dikerjakan dan hampir tidak pernah ditinggalkan adalah berdoa setelah wudu. Setelah wudu kita doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Di antara sekian banyak yang beliau senantiasa kerjakan, ada beberapa tempat yang nyaris tidak pernah ditinggalkan, yang kita sebut dengan sunnah muakkad. Banyak tuh ulama memperinci, di antaranya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Di antaranya itu kerjain, walaupun nggak bisa full, minimal kita bisa ngaku nanti di hadapan baginda Rasul pernah mengerjakan kesunahan-kesunahan yang beliau ajarkan kepada kita. Apalagi kebiasaan beliau di antaranya tidak akan tidur sebelum membaca ayat kursi, tidak naik ke tempat tidur kecuali dalam keadaan bersuci. Hal-hal yang kayak gini nih yang bisa boleh jadi akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nanti di akhirat orang masuk surga bukan karena sholat wajibnya, orang masuk surga bukan karena puasa wajibnya, tapi mereka masuk ke dalam surga karena amalan-amalan kecil yang dikerjakan secara terus-menerus. Makanya baginda Rasul mengatakan, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dikerjakan konsisten, kontinu, terus-menerus walaupun cuma sedikit. Dibandingkan ngerjain sekali banyak tapi berhenti habis itu nggak ngerjain lagi. Lebih baik dikit-dikit tapi terus-terusan sampai akhir hayat. Maka cari informasi sebanyak-banyaknya tentang amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, walaupun itu sifatnya sunnah. Walihaqqihi mu'awwiman. Orang yang redha kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa mengagungkan hak-haknya baginda Rasul. Apa haknya baginda Rasul? Beliau berhak dicintai oleh kita melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Dan sebuah hadis diriwayatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, kata baginda Rasul, sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wa nasi ajma'in, dan juga manusia seluruhnya. Artinya apa? Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, apabila terjadi perbenturan antara hak kepada Nabi dan hak kepada orang tua, antara hak kepada Nabi dengan hak kepada anak, antara hak kepada Nabi dengan hak manusia, maka dahulukan hak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulukan cinta kita kepada baginda Rasul SAW. Kenapa? Karena beliau cinta kepada kita luar biasa. Sering saya ceritakan bagaimana cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya beliau kepada kita sampai kita dirindukan oleh beliau. Pada suatu ketika baginda Rasul ketika kumpul-kumpul begini, beliau mengatakan, aku rindu kepada umatku. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah umatmu? Kata baginda Rasul, engkau adalah semuanya ini sahabatku. Adapun umatku adalah orang-orang yang nanti datang belakangan, nggak melihat aku, nggak pernah mendengar suaraku, nggak pernah melihat wajahku, nggak lihat Al-Quran turun, tapi mereka semuanya beriman kepada aku, rindu kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW, yang beliau di akhir hayatnya selalu mengingat kita, ummati, ummati, ummati. Yang beliau ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya,
memperlihatkan raut wajah yang puas ketika dikatakan kepada beliau surga terbuka luas. Tapi beliau benar-benar merasa puas, beliau benar-benar merasa senang, beliau benar-benar merasa dipenuhi permintaannya ketika jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh umatnya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang doyan maksiat, termasuk yang gagal salat, termasuk yang gagal puasa. Kata Nabi Rasul, "Idza arda wa wahibun min ummati." Benar. Enggak suka ya Allah, enggak senang ya Allah kalau seandainya ada orang yang mengaku umatku masih masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan beliau sampai harus meminta malaikat Zabaniyah, malaikat-malaikat yang ada di neraka untuk benar-benar mencari. Yang sering saya ceritakan terakhir, umat baginda Rasul yang masuk ke dalam surga adalah orang yang terjerembab di landasan dasar neraka. Tidak ada amalan apa-apa kecuali hanya kalimat Allah yang pernah nempel di tenggorokannya. Untuk uang modalnya. Tapi baginda Rasul masih, ayo kau umatku masuk ke dalam surga. Maka sangat pantas kalau seandainya kita lebih mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW dibandingkan cinta kita kepada yang lain. Wa min as-salati was-salami alaihi mukbiran. Bukti kita reda kepada Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada beliau. Maka dalam bersalawat ini harus, kata ulama, direndengkan dengan memberikan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada kata wa sallim ya sebagai pengamalan dari surat Al-Ahzab tadi. Cukup sih Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Tapi yang afdal, yang utama, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya anjurkan tempelkan, rendengkan dengan kalimat sayyid sebagai penghormatan kita, pengagungan kita kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang teks hadis yang ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana bentuk salawat kepadamu ya Rasulullah, beliau hanya mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu teks hadisnya, wa ala ali Muhammad, tanpa kata-kata sayyid. Tapi sebagai bentuk pengagungan kita, penghormatan kita kepada beliau, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tempelkan, rendengkan kalimat sayyid kepada beliau. Bahkan dalam riwayat hadis lain katakan aqrabun nas yaumal qiyamati alladhi aktharuhum alayya salatan, aqrabun nasi manzilatan yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat posisinya denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak baca salawatnya kepadaku, kata baginda Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya tanya sekarang, kita sehari berapa kali salawat kepada beliau? Ada 1000?
ketika kita sholat ada sholawatnya, dan tasyahud kita ada sholawatnya minimal banget. Tapi selain itu luangkanlah waktu berselawat kepada beliau. Kemarin saat persidangan Habib Rizik Syihab didatangi oleh seorang yang dianggap waliullah dari Purworejo, Kiai Haji Taifur Mawardi, yang orang sebut Mbah Taifur. Beliau adalah orang yang dikatakan sering berjumpa Rasulullah dalam mimpinya. Kata-kata sering itu ada yang mengartikan hampir setiap hari, hampir setiap minggu. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Salah satu asrornya, kebiasaannya, menurut info yang saya terima, minimal beliau itu salawat kepada baginda Rasul sehari 10.000 salawat. Dan itu dibuktikan dengan seringnya baginda Rasul hadir dalam mimpinya. Karena baginda Rasul mengatakan, siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihat aku dalam keadaan nyata. Jadi kalau mimpi ketemu baginda Rasul, itu adalah hakikat, benar-benar kejadian. Rasul hadir kepada kita. Karena Rasul nggak bisa diserupai oleh setan, oleh jin. Mohon maaf ya, kalau kita tidur mimpi bertemu dengan waliullah, para wali, entah Syekh Abdul Qadir Jailani atau para habaib, para ulama, bisa boleh jadi yang hadir ke dalam mimpi kita itu bukan yang asli, bisa boleh jadi jin, bisa boleh jadi setan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan makhluk selain baginda Rasul tidak diserupai oleh jin. Tapi ketika yang datang hadir ke mimpi kita adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hakikat nyata baginda Rasul yang hadir dalam mimpi kita, yang hadir menemui kita. Maka kata ulama, siapa orang yang sudah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka orang tersebut wajib atasnya syafaat baginda Rasul di yaumul qiyamah. Tapi itu diperolehnya bukan dengan santai-santai. Yang saya katakan tadi, Pak Taifur Mawardi itu 10.000 sholawatnya sehari. Ya kita mah boro-boro kali ya 10.000. 100 saja udah cakep banget. 100 sudah cakep banget. Sempatkan diri. Minimal banget ketika disebut nama baginda Rasul kita berselawat kepada beliau. Karena riwayat lain mengatakan al-bahiru yukirtu indahu balan yusalli alaihi. Orang bahir paling pelit di dunia, paling kikir di dunia, paling meditnya di dunia, bukan orang yang senantiasa menyembunyikan hartanya, tapi orang yang pelit, sangat pelit menurut baginda Rasul, yang ketika disebut namaku dia tidak bersalawat terhadapku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu ketika disebut nama sayyidina Muhammad disebut Allahumma shalli wa sallim. Minimal. Kalau memang kita nggak bisa menyempatkan diri untuk berselawat secara khusus kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita. Dan senantiasa kita bersalawat kepada beliau agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Mari kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa na'buduka wa na'la bika
وأجب بمكته فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت إليك النشور اللهم يا بارك القرآن منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان علينا ولجميع المسلمين مسلما بعد رزقهم وعوانا بعد عوام دائمين لا منتكسين ضربنا بعد ساحة مستمعين لا متباركين مقبول لا مقبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.